karena berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Dan kita di Komisi 2 telah menerima surat dari KPU RI berkaitan dengan akan pembahasan soal peraturan KPU mengenai daerah pemilihan, dan rapat ini sebetulnya lanjutan rapat konsinyering yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi seperti biasa, karena memang materinya sangat banyak ya, berkaitan dengan seluruh daerah pemilihan baik Republik Indonesia, DPR RI maupun provinsi dan juga di 514 kabupaten kota, maka kita selalu ya melakukan rapat konsinyering, melakukan pendalaman dan sampai pada kesepahaman, kira-kira gitu. Yang kesimpulannya akan kita ambil pada rapat kerja yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi ini proses yang sudah cukup lama. Nah, oleh karena itu saya kira nanti kita tidak perlu juga terlalu lama membahas ini karena kita sudah pernah bahas. Ya. Jadi saya minta persetujuan pada kita semua bahwa rapat hari ini tunggal untuk mendengarkan rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan, dan setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Setuju. Jadi kalau karena tidak perlu terlalu lama, ya paling lama jam 12 lah. Ya. Bila perlu 11.30. Iyalah 11.30 aja. 11.30 aja dulu ya. Oke. Kami persilakan Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Ibu Bapak para anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati pemerintah, dalam hal ini dihadiri oleh para Dirjen Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu Republik Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati Ketua dan anggota DKPP beserta jajaran, yang kami hormati rekan-rekan para anggota KPU beserta Kesekretarian Jenderal. Ibu Bapak yang kami hormati, kami langsung saja. Rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Dasar hukum. Yang pertama adalah tujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU strip 20 Romawi strip 2022 yang menegaskan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi pada pemilu tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022, terutama berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPR RI pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah,
Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Lanjut, pasal 1, dalam peraturan komisi ini, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota digunakan dalam pemilu tahun 2024. Pasal 2, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf A tercantum dalam lampiran 1 Romawi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. 3, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan komisi ini. Pasal 4, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf C tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Penetapan peta daerah pemilihan pasal 5 ayat 1, daerah pemilihan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, daerah pemilihan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilengkapi dengan peta daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ayat 2, peta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ayat 3, keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 1 bulan terhitung sejak peraturan komisi ini diundangkan. Jadi pada prinsipnya daerah pemilihan dan alokasi kursinya menjadi bagian dalam lampiran peraturan KPU ini, dan kemudian dari situ akan diambil dan ditetapkan melalui keputusan KPU yang harus ditetapkan paling lama 1 bulan sejak peraturan komisi ini diundangkan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Adapun lampiran sebagaimana kita sudah pernah bahas, daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi lampiran dari peraturan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Ketua KPU. Selanjutnya Ketua Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua dan Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi 2 dan Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, beserta anggota, dan Bapak Dirjen Popum dan Dirjen Dukcapil, Pak Ketua KPU beserta jajaran, Pak Ketua DKPU beserta jajaran, teman-teman anggota Bawaslu yang saya hormati. Kami dalam hal PKPU ini mencatat berbagai hal. Satu hal bahwa secara umum dari rancangan dapil yang diusulkan oleh KPU, bahwa data penduduk yang digunakan adalah data termutakhir. Alokasi kursi setiap dapil sesuai dengan jumlah penduduk, dan peta wilayah yang digunakan adalah peta wilayah yang termutakhir. Dalam pengawasan prosedur yang dilakukan oleh KPU, bahwa dalam penyusunan rancangan dapil KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan Kabupaten Kota, dan juga Provinsi melakukan pleno dalam sidangnya, mengumumkan rancangan dapil dan melakukan uji publik terhadap rancangan dapil yang disusun. Sehingga dalam catatan kami, KPU dalam menetapkan rancangan dapil memperhatikan berbagai hal yang telah kami juga sampaikan dalam saran perbaikan dalam tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Saudara Ketua KPU. Selanjutnya Ketua DKPP. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Wakil Ketua dan para anggota Komisi 2 DPR RI, Ketua Dirjen Pulpom dan Dirjen Dukcapil, Polpum, Ketua KPU dan jajarannya, Ketua Bawaslu serta jajarannya. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan pada DKPP. Pada prinsipnya DKPP sudah mencermati peraturan KPU tentang dapil ini. Semuanya sudah mengakomodir sesuai dengan undang-undang yang
juga sudah mengakomodir Perpu nomor 1 tahun 2022, sehingga bagi DKPP tinggal pelaksananya saja. Yang lebih perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaan ke depan semuanya harus memperhatikan pada stabilitas politik nasional agar tidak terjadi guncangan-guncangan ke depan. Saya kira dari DKPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ketua DKPP. Kami persilakan mewakili Menteri Dalam Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan Komisi 2 DPR RI dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat, Ketua Bawaslu, anggota dan jajaran, Ketua DKPP, anggota dan jajaran, Ketua Bawaslu, Ketua KPU RI, dan anggota dan jajaran yang kami muliakan. Hadirin saya muliakan. Pimpinan, setelah berkonsultasi dengan Prof. Judan, prinsipnya keseluruhan materi muatan yang telah dirancang oleh KPU RI, kami sangat apresiasi pimpinan. Yang kedua, hanya mengingatkan aja pimpinan, dalam menyusun peraturan KPU ada 3 hukum yang harus mestinya masuk di konsideran menimbang, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kedua adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2022, yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PU/20/22 tanggal 30 November 22. Karena 3 hukum ini materi muatannya beda, gitu dia. Baik Undang-Undang 7, Perpu maupun putusan MK. Demikian pimpinan, masukan kami saja untuk memperkuat konsideran menimbang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Saudara Dirjen Polpum. Saya kira itu masukan yang sangat baik. Mengingatkan saja, saya yakin teman-teman KPU sudah masukkan itu, ya, supaya lebih mantap, gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, mesinnya sih nggak ada lagi ya. Udah selesai kan? Gitu. Jadi kalau begitu kita bisa akhiri kalau begitu. Kita bisa setuju ya? Dengan ucapan rapatnya, kesimpulannya ya. Jadi kita langsung baca kesimpulan. Di itu aja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah ini yang seperti diingatkan sama Pak ini, ada kan? Sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/20 yang menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi pada pemilihan umum dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Atas dasar tersebut, Komisi DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui: 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota dalam Undang-Undang Umum 2004 beserta lampirannya yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, yaitu sebagai berikut: A. Rancangan daerah pemilihan DPR RI pemilihan tahun 2004 beserta peta daerah pemilihan. B. Rancangan daerah pemilihan DPRD Provinsi pemilihan tahun 2004 beserta peta daerah pemilihan. C. Rancangan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota pemilihan tahun 2004 beserta peta daerah pemilihan. Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu Republik Indonesia, dan DKPR RI. Setuju? Setuju? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah setuju dan kita sudah bisa mengambil kesimpulan, itu tidak nomor 2, langsung aja itu kok titik koma langsung. Nah, gitu.
izin Ketua. Kenapa? Ada sedikit mau nanya perubahan yang terlalu ekstrim barangkali Pak Ketua. Mohon maaf. Kami dari fraksi P3 mendapat masukan ada dapil yang tadinya 5 berubah menjadi 8 dapil. Barangkali ini perlu juga dikoreksi karena terlalu ekstrim perubahannya. Jawa Timur apa? Udah diputus Pak ini Pak. Kan kemarin udah kita bahas Pak di itu. Ya udah catatan saya nanti dijelasin kalau misalnya nih. Ya, mohon dikoreksi nanti kalau terlalu besar perubahannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini sudah bisa nyatakan kita tutup. Terima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Ketua KPU dan seluruh anggota KPU RI. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu dan seluruh anggota Bawaslu. Terima kasih Ketua DKPP dan seluruh anggota DKPP, dan terima kasih juga seluruh pada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Nah, mengucapkan alhamdulillah alamin, maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.